Pemirsa, upaya pencarian korban masih dilakukan, salah satunya di pertokoan Jalan Sulawesi, Kecamatan Denpasar Barat. Kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda di Pasar Badung, Bali, serta Ifdal Amal di Pura Daerah Ubung. Kita ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, bagaimana proses pencarian korban di Kota Denpasar saat ini? Vera dan pemirsa, proses pencarian korban hingga saat ini masih terus dilakukan. Tidak hanya pencarian korban karena memang terdata masih ada 6 korban hilang. Masih terus dilakukan upaya dari tim gabungan baik dari pemerintah Provinsi Bali juga dengan tim Basarnas. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana upaya percepatan pengembalian kondusivitas di Bali pasca banjir, kita langsung bergabung dengan Gubernur Bali. Ada Pak Wayan Koster. Pak, sejauh ini bagaimana percepatan untuk pemulihan pasca Bali? Pertama, dengan gerak cepat bersama Wali Kota, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, Basarnas, dan BPBD, Provinsi dan Kota Denpasar sudah mampu mengatasi banjir. Dan banjirnya sendiri sudah surut. Kemarin ketinggian airnya melebihi tanggulnya, sehingga bisa masuk ke basement Pasar Kumbasari dan Pasar Badung. Sekarang sudah kering, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan dari kemarin dan hari ini akan dituntaskan, selesai untuk membersihkan sisa sampahnya. Kemudian juga nyedot air. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai semua, termasuk pengamanan sepeda motor dan mobil yang terendam di basement. Nah, di luar kawasan ini, Pasar Kumbasari dan Pasar Badung, banjir di Bali ada di titik Jalan Pura Demak, tapi semuanya sudah kering kemarin, sudah teratasi semua, nggak ada masalah. Jadi secara umum pasca banjir Bali sudah nyaman, aman, damai dan kondusif. Tidak ada gangguan ke jalan akses masuk ke bandara maupun ke pelabuhan. Jadi karena itu para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, silahkan datang ke Bali. Dijamin nyaman, aman, dan kondusif. Tidak ada masalah apa-apa. Pak, apa yang menjadi evaluasi terjadinya pasca banjir sejauh ini? Ini informasinya menjadi yang terbesar. Apa yang menjadi evaluasi dari pemerintah provinsi? Tentu saja pertama kami akan mengevaluasi alur sungai dari hulu sampai hilir, terutama sungai-sungai besar yang hilirnya di Denpasar, seperti Tuka Badung dan sungai yang lainnya. Ada di mana hulunya saya akan menugaskan tim untuk melakukan survei lapangan. Apakah di situ ada pengundulan hutan, pembangunan fasilitas pariwisata yang melanggar aturan, itu akan dilakukan pengecekan lapangan. Nah, kalau memang ada hal yang melanggar aturan, maka itu akan segera ditertibkan. Dan ke depan dari pelajaran ini tidak boleh lagi ada pembangunan fasilitas pariwisata maupun tindakan masyarakat yang melakukan perusakan ekosistem alam yang membuat situasi seperti sekarang ini. Ini pelajaran berharga. Pak, terakhir singkat saja untuk apabila ada masyarakat yang hendak meminta ganti rugi atau kerugian pasca banjir, dan juga mungkin ada anggota keluarga yang masih hilang, ini bisa kemana, Pak? Sudah ada posko pengaduan bagi keluarga yang keluarganya belum ditemukan, silakan melapor. Kemana, Pak? Ada poskonya di sini. Ya, di sini ada. Posko induk, ya. Terus seperti kemarin kan jumlah korbannya 9, sekarang sudah terkonfirmasi 13. Yang belum ditemukan 2 ya? 2, Pak. 2. Jadi masih dilakukan pencarian, mudah-mudahan segera ketemu. Nah, di luar itu adalah mengenai kerugian yang dialami oleh para pedagang dan mungkin juga yang berbelanja seperti sepeda motornya udah rusak segala macam. Tentu kami akan menghitung semuanya ini bisa dibantu sesuai dengan aturan. Jangan sampai nanti menyalahi aturan, jangan sampai jadi temuan nantinya. Prinsipnya kami sudah rapat kemarin dengan BNPB, kemudian Pak Wali Kota Provinsi Bali itu akan sharing pembiayaan. Kalau kaitannya dengan pedagang, itu adalah bagian daripada sharing pemerintah provinsi dengan Wali Kota Denpasar. Kalau infrastruktur itu akan ditangani oleh BNPB melalui Kementerian PU.
Terima kasih banyak Pak Wayan, semoga segera pulih kembali Bali. Pulih. Amin. Terima kasih banyak Pak Wayan. Nah pemirsa, kita sudah mendengarkan langsung bahwa upaya percepatan pemulihan Bali ini terus dilakukan, dan bagi masyarakat yang memang masih memerlukan informasi ini bisa datang ke posko-posko yang sudah disediakan, ada di Kodim, kemudian ada di Kota Madya, termasuk juga untuk posko pedagang ini juga disediakan di Pasar Badung dan juga Pasar Kumbasari. Dan tidak hanya itu, update sementara terkonfirmasi dari Gubernur Bali bahwa korban saat ini yang sudah berhasil ditemukan ada 13 dalam kondisi meninggal dunia dan 2 sisanya masih dalam proses pencarian. Besar harapan kami agar Bali bisa kembali kondusif dan masyarakat bisa kembali menikmati Provinsi Bali. Sementara demikian kembali ke studio, Vera. Baik, dari Pasar Badung Bali kita bergeser ke Ifdal Amal yang ada di Denpasar. Ifdal, bagaimana laporan terkini Anda di sana? Apakah ada update terkini terkait dengan data korban? Baik, saat ini saya berada di Banjar Topati, Kota Denpasar, yang merupakan salah satu posko pengungsian juga yang diberikan oleh Pemprov Bali beserta BPBD dan juga instansi terkait untuk menampung para korban yang mengungsi pasca banjir yang melanda 2 hari lalu. Dan di sini pihak dari BNPB, lebih tepatnya Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, sedang melakukan audiensi bersama dengan para warga yang terdampak banjir. Ia menyatakan bahwa memang pada saat ini sedang diperkirakan, sedang dikalkulasi kerugian material yang terdampak dari banjir ini, dan setelah itu nanti akan dilakukan juga penggantian ataupun ganti rugi terhadap rumah yang terdampak banjir, kerusakan berat, kerusakan sedang ataupun kerusakan ringan. Itu didata dan jumlahnya pun berbeda. Kemudian untuk data sementara yang dapat saya bagikan kepada Anda pemirsa, bahwa akibat dari peristiwa banjir yang melanda beberapa hari lalu ada 9 orang korban meninggal dunia yang tentunya juga masih dicari lagi karena masih ada proses evakuasi yang dilakukan oleh BNPB serta stakeholders terkait. Juga ada 2 orang yang hilang. Data terkini dari BNPB, 202 kartu keluarga atau sebanyak 620 jiwa terdampak. Kemudian total ada 193 jiwa pengungsi akibat dari banjir tersebut. Lebih lanjut, memang pihak BNPB serta Gubernur Bali sudah menetapkan bahwa di Bali ini sudah ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana, sehingga bantuan bisa lebih mudah disalurkan dan kolaborasi tidak sempit hanya sebagai tanggung jawab kepala daerah, akan tetapi juga lebih luas tanggung jawab nasional, termasuk dari BNPB yang langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk cepat memulihkan bencana di Bali. Status keadaan darurat ini ditetapkan selama sepekan ke depan, dan memang di sini juga selain audiensi sudah ada juga para pengungsi yang sedang berada di atas stasiun karena memang juga terdampak dari cedera dan luka. Untuk sementara demikian, kami akan mengupdate juga secara berkala. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ifdal Amal melaporkan langsung dari Denpasar, Bali, dan sebelumnya ada Belinda Firda dari Pasar Badung, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.